Pagi di kampung itu selalu datang pelan-pelan. Kabut tipis masih menggantung di antara atap rumah yang sederhana, sementara suara ayam berkokok saling sahut menyambut matahari. Jalanan tanah yang sedikit becek sisa hujan semalam mulai ramai oleh warga yang beraktivitas, ibu-ibu membawa keranjang, bapak-bapak berangkat kerja, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Di ujung gang paling ramai, berdiri sebuah bangunan semi permanen yang sudah dikenal semua orang. Pabrik tempe milik Pak Darno. Bangunannya nggak besar, cuma dinding bata yang sebagian belum diplester, dengan atap seng yang kalau siang pasti panas banget. Tapi dari situlah aroma khas kedelai rebus bercampur ragi selalu tercium sejak subuh. Bau itu anehnya bikin perut lapar, apalagi buat warga yang sudah terbiasa. Tempe Pak Darno lagi panas, Bu. Baru jadi, teriak seorang ibu dari dalam, sambil mengipasi tampah berisi tempe yang baru dibungkus daun. Seperti biasa, warga mulai berdatangan. Ada yang beli 2 papan, ada juga yang beli banyak buat dijual lagi di pasar. Gak pernah sepi. Bahkan seringkali sebelum siang, semua tempe sudah habis. Murah, enak, dan katanya lebih gurih dari tempe lain. Kalau bukan dari Pak Darno, rasanya beda, celetuk seorang bapak sambil memasukkan tempe ke kantong plastik. Pak Darno sendiri berdiri di dekat pintu, menyambut pembeli dengan senyum lebar. Usianya sekitar 50-an, tubuhnya agak kurus, kulitnya sawo matang dengan garis-garis halus di wajah. Rambutnya sudah mulai memutih, tapi sorot matanya masih tajam. Pelan-pelan, Bu. Semua kebagian, katanya santai. Dia dikenal baik. Sering ngasih harga lebih murah ke warga yang kesulitan, kadang malah ngasih gratis kalau ada yang benar-benar butuh. Gak heran kalau semua orang di kampung itu hormat sama dia. Rezeki itu harus dibagi, begitu katanya setiap kali ditanya kenapa dia nggak pernah pelit. Pagi itu, suasana seperti biasa ramai. Tapi di balik keramaian itu, ada seseorang yang berdiri agak jauh, memperhatikan. Namanya Rian. Pemuda 23 tahun itu baru beberapa hari tinggal di kampung tersebut. Badannya kurus, wajahnya sedikit pucat karena kurang tidur, dan matanya menyimpan kelelahan yang belum hilang. Ia datang dari kota kecil di seberang kabupaten, setelah gagal bertahan di tempat kerja lamanya. Tabungannya habis. Pilihan hidupnya makin sempit. Dia berdiri di pinggir jalan, memperhatikan antrean orang yang membeli tempe. Dalam hati, ia cuma punya satu pikiran, kalau usaha ini seramai ini, pasti butuh pekerja. Dan benar saja. Sore harinya, setelah memberanikan diri, Rian mendekati Pak Darno yang sedang membereskan sisa produksi. Pak, suara Rian agak ragu. Pak Darno menoleh. Iya, kenapa? Saya lagi cari kerja. Kalau di sini butuh orang, saya siap kerja apa aja. Pak Darno memperhatikan Rian beberapa detik. Tatapannya seperti menilai, tapi nggak lama kemudian ia tersenyum lagi. Kamu pernah kerja di pabrik? Pernah, Pak. Walaupun bukan tempe, jawab Rian cepat. Pak Darno mengangguk pelan. Kerja di sini capek. Bangun pagi, kadang lembur. Kamu kuat? Rian langsung mengangguk. Kuat, Pak. Tanpa banyak tanya lagi, Pak Darno berkata, besok datang subuh. Kita coba dulu. Rian hampir nggak percaya. Secepat itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucapnya berulang kali. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rian bisa tidur agak tenang. Walaupun cuma di kamar kontrakan kecil dengan kasur tipis, setidaknya dia tahu besok punya pekerjaan. Subuh datang lebih cepat dari yang ia kira. Rian sudah berdiri di depan pabrik sebelum matahari terbit. Udara masih dingin, tapi dari dalam sudah terdengar aktivitas. Suara air mendidih, kayu yang digeser, dan obrolan pelan. Ia masuk dengan sedikit gugup. Di dalam, suasananya jauh lebih hangat. Uap dari rebusan kedelai memenuhi ruangan, membuat pandangan sedikit berkabut. Beberapa orang sudah bekerja, mengangkat karung, mencuci kedelai,
dan menata daun pembungkus. Kamu yang kemarin, ya?" Suara seorang pria menyapanya. Rian menoleh. Seorang karyawan, mungkin sekitar 30-an, berdiri sambil membawa ember. "Iya, Bang. Saya Rian." "Gue Dedi," jawabnya singkat. "Sini, ikut gue dulu. Biar tahu kerjaannya." Rian mengangguk dan mengikuti. Awalnya semua terasa biasa. Dia diajari cara mencuci kedelai, memisahkan yang rusak, lalu membantu memindahkan hasil rebusan ke tampah besar. Tangannya cepat basah, bajunya mulai lembab oleh uap panas, tapi dia tetap semangat. Ini pekerjaan yang dia butuhkan. Namun, semakin lama, Rian mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan dari pekerjaannya, dari orang-orangnya. Beberapa karyawan yang lain bekerja tanpa banyak bicara. Bahkan saat berpapasan, mereka cuma sekilas menoleh lalu kembali sibuk. Wajah mereka datar. Terlalu datar. "Bang, di sini memang pada pendiam, ya?" bisik Rian ke Dedi. Dedi sempat berhenti sebentar, lalu menjawab pelan, "Ya, kerja aja. Nanti juga biasa." Jawaban itu terasa menggantung. Rian mencoba nggak terlalu mikir. Mungkin mereka memang tipe orang yang nggak banyak omong. Atau mungkin masih belum kenal dia. Tapi ada satu hal lagi yang bikin dia nggak nyaman. Beberapa kali, dia merasa seperti diperhatikan. Bukan oleh orang yang jelas terlihat. Tapi seperti ada tatapan dari arah belakang, atau dari sudut ruangan yang agak gelap. Setiap kali dia menoleh, nggak ada siapa-siapa di sana. Hanya tumpukan karung dan dinding yang agak lembab. "Perasaan aja," gumamnya pelan. Jam terus berjalan. Matahari mulai naik, dan satu persatu tempe yang sudah jadi dipindahkan ke depan untuk dijual. Seperti pagi tadi, pembeli kembali berdatangan. Rian sempat membantu di bagian depan, dan disitulah dia melihat sisi lain dari Pak Darno. Ramah, sabar, dan murah hati. "Udah, Bu. Bayarnya besok aja nggak apa-apa," kata Pak Darno ke seorang ibu yang terlihat ragu. "Ah, Pak, nanti saya lupa." "Kalau lupa ya sudah. Berarti rezeki saya," jawabnya sambil tertawa kecil. Orang-orang ikut tertawa. Suasana hangat. Rian merasa beruntung bisa kerja di tempat seperti ini. Tapi perasaan itu nggak bertahan lama. Saat siang menjelang, ketika sebagian karyawan mulai istirahat, Rian tanpa sengaja melihat sesuatu. Di bagian belakang pabrik, ada sebuah pintu kayu. Pintu itu berbeda dari yang lain. Lebih tua, warnanya lebih gelap, dan terlihat jarang dibuka. Di bagian bawahnya, ada bekas seperti goresan-goresan halus. Rian berhenti sejenak, memperhatikan. Aneh. "RI?" Suara Dedi tiba-tiba muncul dari belakang, membuatnya sedikit kaget. "Ngapain di situ?" Rian menunjuk pintu itu. "Itu apa, Bang?" Dedi langsung diam. Beberapa detik. Lalu dia berkata singkat, "Gudang lama." "Isinya apa?" "Barang-barang gak kepakai." Jawabannya cepat. Terlalu cepat. "Jarang dibuka, ya?" Dedi cuma mengangguk. "Udah, sana. Istirahat dulu." Rian menurut, tapi langkahnya terasa lebih berat. Entah kenapa, sejak melihat pintu itu, ada perasaan gak enak yang muncul. Seperti ada sesuatu yang seharusnya gak dia lihat. Saat ia duduk di sudut ruangan, meminum air dari botol plastik, matanya tanpa sadar kembali melirik ke arah pintu itu. Diam. Tertutup rapat. Tapi anehnya, di tengah hiruk-pikuk pabrik yang ramai, Rian merasa pintu itu seperti punya suasana sendiri. Sunyi. Dan dingin. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. "Mungkin gue aja yang terlalu capek," gumamnya. Hari pertamanya belum selesai.
Dan dia sudah mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang gak terlihat jelas, tapi pelan-pelan terasa ada. Dan tanpa dia sadari, dari kejauhan, Pak Darno berdiri memperhatikan. Senyumnya masih sama. Hangat. Tapi kali ini, entah kenapa terasa sedikit berbeda. Hari kedua kerja, Rian mulai datang lebih santai. Tubuhnya masih pegal-pegal, terutama di bagian tangan dan punggung, tapi setidaknya dia sudah tahu alur kerja di pabrik itu. Subuh-subuh dia sudah sampai, dan seperti kemarin, suasana sudah hidup duluan sebelum matahari muncul. Udah mulai kebiasa, ya? Sapa Dedi sambil menuang kedelai ke dalam bak besar. Rian nyengir sedikit. Lumayan, Bang. Walaupun tangan masih kayak mau copot. Dedi ketawa kecil. Nanti juga kebal. Obrolan ringan itu bikin Rian agak nyaman. Setidaknya, ada satu orang yang bisa diajak bicara tanpa rasa canggung. Walaupun Dedi tetap nggak banyak ngomong, tapi nggak sedingin yang lain. Pagi itu berjalan seperti biasa. Mereka kerja sambil sesekali ngobrol pendek. Rian mulai hafal siapa saja yang kerja di sana. Ada Dedi, ada Wawan yang badannya agak besar dan sering batuk, ada juga Sari yang bagian bungkus tempe. Tapi tetap saja, kebanyakan dari mereka lebih sering diam. Yang bikin Rian heran, suasana itu bukan sekadar pendiam biasa. Lebih ke menahan sesuatu. Seperti ada yang gak mau dibicarakan. Saat istirahat siang, Rian duduk di dekat belakang pabrik bersama Dedi dan Wawan. Mereka makan nasi bungkus masing-masing, duduk di atas bangku kayu panjang yang sudah agak lapuk. Angin siang itu nggak terlalu terasa. Udara di sekitar pabrik masih hangat, bercampur bau kedelai dan sedikit asam dari proses fermentasi. Bang, Rian mulai membuka obrolan, di sini karyawannya nggak banyak ya? Dedi mengunyah pelan, lalu menjawab, ya segini aja. Dulu lebih banyak, nggak? Wawan yang dari tadi diam, tiba-tiba melirik sekilas. Dulu, ya lebih. Jawabannya pendek. Tapi cukup buat Rian makin penasaran. Pada pindah kerja, tanya Rian lagi. Dedi dan Wawan saling pandang sebentar. Singkat, tapi jelas. Ada sesuatu di situ. Ya, ada yang pulang kampung, jawab Dedi akhirnya. Banyak. Rian menimpali cepat. Dedi mengangkat bahu. Lumayan. Rian mengerutkan kening. Kok barengan gitu? Wawan menghela napas pelan, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding. Gak barengan juga. Satu-satu. Satu-satu tapi sering? Rian masih belum puas. Kali ini gak ada yang langsung jawab. Beberapa detik cuma diisi suara bungkus nasi yang dibuka dan sendok yang beradu pelan. Rian mulai merasa obrolannya bikin suasana berubah. Ya, namanya orang kerja, kata Dedi akhirnya. Kadang betah, kadang enggak. Jawaban itu terasa aman. Terlalu aman. Rian mengangguk pelan, walaupun dalam hati dia belum benar-benar puas. Tapi dia juga nggak enak kalau terus maksa. Obrolan berhenti di situ. Tapi rasa penasaran Rian nggak ikut berhenti. Beberapa hari berikutnya, Rian mulai lebih akrab dengan rutinitas di pabrik. Dia sudah nggak terlalu kikuk, bahkan mulai hafal ritme kerja masing-masing orang. Tapi semakin lama dia di sana, semakin jelas juga kalau ada sesuatu yang nggak beres. Bukan cuma dari sikap karyawan, tapi juga dari cerita-cerita kecil yang mulai dia dengar. Sore itu, saat mereka selesai kerja lebih cepat, Rian membantu Sari merapikan daun pembungkus yang tersisa. Sari termasuk yang paling jarang bicara, tapi nggak semenakutkan yang lain. Embok, di sini udah lama kerja? Tanya Rian pelan. Sari mengangguk tanpa menoleh. Lumayan. Berarti udah kenal banyak orang yang kerja di sini dulu, ya? Sari berhenti sejenak. Tangannya yang tadi menyusun daun mendadak diam. Iya, jawabnya singkat. Yang sekarang udah nggak ada, pada kemana? Sari menarik napas pelan.
Katanya sih, pulang. Katanya? Rian langsung nangkep. Sari akhirnya menoleh. Tatapannya datar, tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti ragu. Ya, kita dengar begitu. Emang gak pamit langsung? Sari menggeleng pelan. Serius? Iya. Jawaban itu bikin Rian merinding tipis. Gak aneh, lanjutnya. Sari gak langsung jawab. Dia kembali menyusun daun, tapi gerakannya jadi lebih lambat. Di sini, kalau kerja, ya kerja aja, katanya pelan. Gak usah banyak tanya. Kalimat itu bukan sekadar saran. Lebih seperti peringatan. Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa gak nyaman. Malam itu, Rian pulang dengan pikiran penuh. Dia duduk di kasur tipisnya, menatap langit-langit kamar yang kusam. Kipas angin kecil berputar pelan, tapi gak cukup menghilangkan rasa gerah. Kata-kata Sari terus terngiang di kepalanya. Katanya sih, pulang. Kenapa harus katanya? Kenapa gak ada yang benar-benar tahu? Dan yang paling aneh, kenapa gak ada yang pamit? Rian mencoba berpikir logis. Mungkin mereka pergi diam-diam. Mungkin ada masalah pribadi. Atau mungkin mereka memang gak dekat dengan yang lain. Tapi tetap saja, rasanya gak masuk akal kalau semuanya begitu. Apalagi kalau jumlahnya lumayan banyak. Rian menghela napas panjang, lalu merebahkan tubuhnya. Dia butuh pekerjaan ini. Itu yang paling penting. Apapun yang terjadi di pabrik itu, selama dia gak ikut campur, harusnya dia aman. Harusnya. Keesokan harinya, Rian datang seperti biasa. Tapi kali ini, dia mulai lebih memperhatikan sekitar. Hal kecil. Detail-detail yang sebelumnya dia anggap biasa. Saat mengganti baju kerja, dia melihat di sudut ruangan ada beberapa gantungan kosong. Di bawahnya, ada sandal jepit yang sudah agak kusam. Bang, ini punya siapa? Tanya Rian ke Dedi. Dedi melirik sebentar. Itu, ya punya orang lama. Belum diambil? Dedi menggeleng. Belum. Udah lama? Lumayan. Rian mengangguk pelan. Tapi dadanya terasa sedikit sesak. Dia lanjut kerja, tapi pikirannya mulai kemana-mana. Saat mengangkat karung, dia melihat ada satu lagi hal yang bikin dia berhenti sejenak. Di pojok dekat dinding, ada tas kecil berwarna hitam. Debunya sudah cukup tebal, tanda sudah lama nggak disentuh. Rian mendekat sedikit. Resletingnya setengah terbuka. Di dalamnya, terlihat lipatan baju. RI. Suara Dedi tiba-tiba muncul dari belakang lagi. Rian langsung menoleh. Iya, Bang. Dedi menatap tas itu sebentar, lalu ke Rian. Gak usah diutak-atik. Nada suaranya datar. Tapi kali ini, agak tegas. Rian langsung mundur sedikit. Oh, iya. Mereka saling diam beberapa detik. Kerja aja, lanjut Dedi. Rian mengangguk, walaupun dalam hati ada rasa dingin yang pelan-pelan merambat. Sekarang semuanya mulai terasa lebih jelas. Bukan cuma cerita, tapi bukti. Barang-barang yang ditinggalkan. Sandal. Tas. Bahkan mungkin, lebih banyak lagi yang dia belum lihat. Orang-orang itu nggak benar-benar pulang. Setidaknya, nggak seperti yang diceritakan. Rian menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak dia bekerja di sana, muncul satu pertanyaan yang benar-benar bikin dia takut. Kalau mereka nggak kembali, sebenarnya mereka kemana? Dan kenapa? Nggak ada satupun yang berani mencari tahu? Rian menunduk, kembali ke pekerjaannya. Tangannya bergerak seperti biasa, tapi pikirannya nggak lagi sama. Sekarang dia tahu satu hal. Tempat ini,
bukan sekadar pabrik tempe biasa. Dan semakin lama dia di sini, semakin besar kemungkinan dia akan tahu sesuatu yang seharusnya nggak dia tahu. Sejak masuk minggu pertama, Ryan mulai sering dapat giliran lembur. Awalnya dia nggak terlalu mikir. Buat dia, lembur berarti tambahan uang. Itu yang dia butuhin sekarang. Jadi waktu Dedi bilang, nanti malam lu ikut lembur, ya? Ryan langsung mengangguk tanpa banyak tanya. Siap, Bang. Hari itu berjalan seperti biasa. Produksi tempe cukup banyak, bahkan lebih ramai dari biasanya. Beberapa pesanan dari luar kampung katanya lagi meningkat. Pak Darno terlihat lebih sibuk, tapi tetap dengan senyum yang sama. Menjelang sore, satu persatu karyawan mulai pulang. Suasana pabrik yang tadinya ramai perlahan jadi sepi. Suara-suara obrolan hilang, digantikan oleh dengung kipas dan sisa-sisa aktivitas yang belum selesai. Tinggal beberapa orang yang bertahan. Ryan, Dedi, dan dua karyawan lain yang jarang bicara. Langit di luar mulai gelap. Lampu-lampu di dalam pabrik dinyalakan, tapi cahayanya redup, kekuningan. Bayangan benda-benda jadi terlihat lebih panjang dan aneh. Ryan mulai merasa suasana berubah. Kalau siang, tempat ini terasa biasa aja. Bahkan hangat. Tapi malam, ada sesuatu yang beda. Ri, lu di bagian belakang aja. Bersihin tanpa sama alat-alat, kata Dedi. Ryan mengangguk. Oke, Bang. Dia mengambil ember dan mulai bekerja di bagian yang lebih dalam dari pabrik. Semakin ke belakang, cahaya makin sedikit. Lampu cuma ada satu, menggantung dengan kabel yang terlihat tua. Disitulah, pintu itu berada. Pintu kayu yang pernah dia lihat sebelumnya. Masih sama. Tertutup rapat. Ryan sempat melirik sekilas, lalu langsung mengalihkan pandangan. Entah kenapa, tiap melihat pintu itu, dadanya selalu terasa nggak enak. Dia mencoba fokus ke pekerjaannya. Air dalam ember bergoyang pelan saat dia mencuci tampah. Suara air dan gesekan kayu jadi satu-satunya yang terdengar di sekitarnya. Sampai akhirnya, Ryan berhenti. Tangannya menggantung di atas ember. Dia merasa mendengar sesuatu. Pelan. Seperti suara. Ryan menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Gak ada siapa-siapa. Paling Dedi, gumamnya pelan. Tapi suara itu bukan dari arah depan. Melainkan dari belakang. Dari arah pintu itu. Ryan menahan napas. Dia mencoba mendengarkan lagi. Beberapa detik, hening. Perasaan aja, katanya, mencoba menenangkan diri. Dia kembali mencuci. Tapi belum sampai 1 menit. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang sedang menangis. Pelan. Tertahan. Seperti orang yang kehabisan tenaga. Ryan langsung menoleh ke arah pintu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Gak mungkin, bisiknya. Dia berdiri perlahan, langkahnya mendekat sedikit ke arah pintu. Gak terlalu dekat, tapi cukup untuk memastikan. Suara itu masih ada. Tangisan. Dari dalam. Ryan merinding. Dengan cepat dia mundur, lalu berjalan agak terburu-buru ke depan. Bang, panggilnya ke Dedi yang sedang menyusun ember. Iya. Di belakang, ada suara. Dedi berhenti sebentar. Suara apa? Kayak orang nangis. Dedi menatap Ryan beberapa detik. Lalu, dia malah tersenyum kecil. Lu baru pertama lembur, ya? Ryan mengerutkan kening. Iya, kenapa? Biasa itu, jawab Dedi santai. Tikus. Tikus? Ryan gak percaya. Iya. Di belakang banyak. Kadang suka bunyi aneh. Ryan masih ragu.
Tapi itu kayak suara orang, Bang. Dedi mengangkat bahu. Namanya juga Malam. Kuping suka salah dengar. Jawaban itu nggak benar-benar menenangkan. Tapi Rian mencoba percaya. Dia kembali ke belakang, walaupun langkahnya sekarang terasa lebih berat. Suasana di sana tetap sama, sepi, remang, dan terasa lebih dingin dibanding bagian depan. Dia lanjut bekerja. Tapi kali ini, pikirannya nggak tenang. Setiap suara kecil bikin dia refleks menoleh. Setiap bayangan bikin dia waspada. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih pelan. Tapi jelas. Tangisan. Rian menggigit bibirnya. Ini bukan tikus. Dia berdiri lagi. Kali ini, dia mendekat sedikit lebih jauh ke arah pintu. Tangannya hampir terangkat, seolah ingin menyentuh gagang pintu itu. Tapi sebelum sempat, RI. Suara berat tiba-tiba muncul dari belakangnya. Rian langsung terlonjak. Dia menoleh cepat. Pak Darno berdiri di sana. Entah sejak kapan. Ngapain di situ? Tanya Pak Darno. Suaranya tenang. Seperti biasa. Tapi tatapannya terasa lebih tajam. Rian langsung mundur sedikit. Itu, Pak, saya dengar suara. Suara apa? Kayak orang nangis dari dalam situ. Pak Darno diam sebentar. Lalu dia tersenyum kecil. Itu cuma tikus, katanya ringan. Di situ memang banyak. Rian menatapnya, masih ragu. Tapi, Pak. Udah, potong Pak Darno pelan. Gak usah dipikirin. Fokus kerja aja. Nada suaranya tetap halus. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuat Rian gak berani membantah. Iya, Pak, jawabnya pelan. Pak Darno menepuk bahu Rian sekali, lalu berjalan pergi. Langkahnya pelan. Tenang. Seolah gak ada apa-apa. Rian berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan, dia kembali ke pekerjaannya. Tapi sekarang, perasaannya berubah. Kalau tadi dia masih mencoba berpikir logis, sekarang dia mulai yakin. Ada sesuatu di balik pintu itu. Dan itu, bukan tikus. Malam berikutnya, Rian kembali lembur. Dan suara itu, muncul lagi. Kali ini bukan cuma tangisan, tapi juga bisikan. Pelan. Hampir nggak terdengar. Rian. Dia membeku. Air dalam ember berhenti bergoyang. Rian. Suara itu seperti datang dari celah-celah pintu. Tipis. Serak. Seperti suara orang yang sudah lama tidak berbicara. Rian menelan ludah. Siapa? Bisiknya pelan. Gak ada jawaban. Hanya hening beberapa detik. Lalu, suara itu kembali. Lebih dekat. Tolong. Rian mundur perlahan. Nafasnya mulai gak teratur. Dia ingin lari. Tapi kakinya terasa berat. Matanya terus menatap pintu itu. Tertutup rapat. Diam. Tapi suara dari dalamnya, hidup. Tiba-tiba, RI. Suara Dedi dari depan membuat Rian tersentak. Dia langsung berbalik. Iya. Udah beres belum? Iya, bentar lagi. Rian cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya, lalu menjauh dari area belakang. Malam itu, dia nggak berani lagi mendekat. Hari-hari berikutnya, suara itu terus muncul. Gak setiap saat. Tapi cukup sering untuk membuat Rian gak bisa mengabaikannya. Kadang tangisan. Kadang bisikan. Kadang, cuma suara seperti seseorang menggesek sesuatu dari dalam. Dan yang paling bikin dia takut,
Suara itu mulai terasa, mengenalnya. Setiap kali dia dengar namanya dipanggil, selalu dengan cara yang sama. Pelan. Lemah. Seperti minta tolong. Rian mulai susah tidur. Setiap malam, suara itu terngiang di kepalanya. Rian, dia mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma halusinasi. Mungkin dia terlalu capek. Atau mungkin, dia cuma terlalu banyak mikir. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu. Itu nyata. Dan sesuatu di balik pintu itu sedang mencoba memanggilnya. Hari-hari setelah Rian mulai sering dengar suara dari belakang, semuanya terasa berubah. Bukan cuma suasana pabrik, tapi juga cara dia melihat tempat itu. Setiap kali dia masuk kerja, matanya otomatis mencari pintu kayu di bagian belakang. Pintu yang selalu tertutup, seolah jadi batas antara hal yang normal dan sesuatu yang nggak seharusnya ada. Rian masih berusaha bersikap biasa. Dia tetap kerja, tetap ngobrol seperlunya sama Dedi, tetap nurut sama semua perintah. Tapi di dalam pikirannya, rasa penasaran itu makin besar. Dan rasa takut ikut tumbuh bareng. Beberapa malam terakhir, suara itu masih sering muncul. Kadang jelas, kadang samar. Tapi cukup untuk bikin Rian yakin kalau itu bukan sekadar halusinasi. Dia belum cerita ke siapapun lagi. Jawaban dari Dedi dan Pak Darno sebelumnya sudah cukup buat dia tahu, gak ada yang mau membahas itu. Atau, mereka memang sengaja menutupinya. Pagi itu, suasana pabrik agak lebih sepi dari biasanya. Beberapa karyawan belum datang, dan pekerjaan belum terlalu padat. Rian kebagian tugas menyusun tampah di bagian belakang. Dia jalan pelan, membawa beberapa tampah kayu yang masih basah. Semakin dia mendekat ke belakang, suasana mulai berubah seperti biasa. Lebih sunyi. Lebih dingin. Dan entah kenapa, terasa lebih berat. Rian berhenti beberapa langkah dari pintu itu. Pintu kayu yang sama. Hari itu terlihat sedikit berbeda. Ada bekas seperti goresan baru di bagian bawahnya. Tipis, tapi jelas. Seperti ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Rian menelan ludah. Tangannya yang memegang tampah mulai berkeringat. Dia mencoba mengalihkan pandangan. Tapi nggak bisa. Ada sesuatu yang menariknya untuk terus melihat. Pelan-pelan, dia menurunkan tampah yang dibawanya, lalu melangkah sedikit lebih dekat. Hatinya berdebar. Gak usah, bisiknya ke diri sendiri. Tapi kakinya tetap maju. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di depan pintu itu. Dekat sekali. Lebih dekat dari sebelumnya. Rian bisa mencium bau aneh dari sela-sela kayu. Bukan bau kedelai. Bukan juga bau biasa. Lebih seperti lembab. Dan sedikit amis. Dia mengerutkan kening. Tangannya perlahan terangkat, mendekati gagang pintu. Dingin. Bahkan sebelum dia menyentuhnya, dia sudah bisa merasakan dinginnya. Cuma lihat sebentar, gumamnya. Jantungnya berdetak kencang. Pelan-pelan, tangannya hampir menyentuh gagang pintu itu. Dan saat itulah, Rian. Suara keras tiba-tiba menggema dari belakang. Rian langsung tersentak. Tubuhnya refleks mundur cepat, hampir tersandung tampah yang tadi dia letakkan. Dia menoleh dengan napas terengah. Pak Darno berdiri di sana. Wajahnya berbeda. Gak ada senyum. Gak ada kesan ramah. Yang ada cuma tatapan tajam dan kemarahan yang jelas. Apa yang kamu lakuin di situ? Suaranya berat. Rian tercekat. Saya cuma. Siapa yang nyuruh kamu ke situ? Nada suaranya naik. Keras. Membentak. Seluruh tubuh Rian langsung kaku. Maaf, Pak, saya cuma lagi bersihin tampah. Jangan bohong.
Bentakan itu menggema di ruangan yang sempit. Rian sampai nggak berani mengangkat kepala. Ini pertama kalinya dia melihat Pak Darno seperti ini. Bukan Pak Darno yang ramah di depan pembeli. Bukan yang suka tersenyum. Yang berdiri di depannya sekarang, terasa seperti orang lain. Pak Darno melangkah mendekat. Pelan. Tapi setiap langkahnya terasa berat. Dengar baik-baik, katanya dengan suara lebih pelan, tapi jauh lebih menekan. Ruangan ini, bukan buat kamu. Rian menelan ludah. Iya, Pak. Bukan buat siapa-siapa. Rian mengangguk cepat. Iya, Pak, saya ngerti. Kalau kamu masih mau kerja di sini, lanjut Pak Darno, matanya menatap lurus ke Rian, jangan pernah dekati pintu ini lagi. Sunyi. Beberapa detik terasa panjang. Rian cuma bisa mengangguk. Iya, Pak, saya nggak akan kesini lagi. Pak Darno masih menatapnya. Lama. Seolah memastikan kata-kata itu benar-benar masuk. Lalu akhirnya dia mundur selangkah. Kerja di depan aja, katanya dingin. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan pergi. Langkahnya kembali tenang. Tapi suasana yang dia tinggalkan, jauh dari tenang. Rian berdiri diam. Tangannya gemetar. Napasnya belum stabil. Baru kali ini dia benar-benar merasa takut, bukan sama suara dari dalam, tapi sama Pak Darno. Sejak kejadian itu, semuanya berubah. Pak Darno tetap bekerja seperti biasa. Tetap melayani pembeli dengan ramah, tetap tersenyum, tetap terlihat seperti orang yang sama di mata orang lain. Tapi tidak untuk Rian. Setiap kali Rian lewat, Pak Darno selalu memperhatikannya. Diam. Tajam. Seperti sedang mengawasi. Beberapa kali, Rian merasa dia diikuti. Bukan secara jelas. Tapi setiap dia berada di bagian belakang, atau terlalu lama diam, tiba-tiba saja Pak Darno muncul. Tanpa suara. Tanpa peringatan. Ngapain di situ? Udah selesai kerjaannya? Atau cuma berdiri dan melihat? Itu lebih menakutkan. Rian mulai menghindari area belakang. Dia selalu cari alasan untuk tetap di depan, dekat dengan orang lain, dekat dengan cahaya. Tapi tetap saja, perasaan diawasi itu nggak hilang. Lu kenapa? Tanya Dedi suatu siang, melihat Rian yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Rian ragu sebentar, lalu menjawab pelan, Bang, Pak Darno emang suka marah gitu? Dedi diam sejenak. Marah gimana? Ya, kayak tadi. Keras banget. Dedi menghela napas pelan. Lu ngapain? Rian menunduk sedikit. Cuma, dekat ke pintu belakang. Dedi langsung menatapnya. Tatapannya berubah. Lu masuk? Enggak. Cuma, hampir. Dedi menggeleng pelan. Makanya. Maksudnya? Dedi menatap sekitar, memastikan gak ada orang lain yang terlalu dekat. Gue udah bilang kan, jangan banyak tanya, jangan macem-macem. Rian menelan ludah. Emang, kenapa sih, Bang? Dedi gak langsung jawab. Beberapa detik dia cuma diam. Lalu akhirnya dia berkata pelan, hampir seperti berbisik, ada hal yang lebih baik gak lo tahu. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup buat Rian merasa dingin sampai ke tulang. Malam itu, Rian pulang lebih cepat. Dia duduk di kamar kontrakannya, menatap kosong ke arah dinding. Kejadian tadi terus terulang di kepalanya. Cara Pak Darno marah. Tatapannya. Nada suaranya. Dan yang paling mengganggu, reaksi semua orang. Seolah itu hal yang biasa. Seolah mereka sudah tahu, dan memilih diam. Rian mengusap wajahnya pelan. Sekarang semuanya mulai terasa jelas.
Pintu itu bukan sekadar gudang. Dan apapun yang ada di baliknya, cukup penting untuk dijaga mati-matian. Sampai-sampai Pak Darno yang dikenal baik itu, bisa berubah jadi seperti tadi. Rian menarik napas panjang. Dia punya dua pilihan. Pergi. Atau tetap di sini, dan mencari tahu. Tapi satu hal yang pasti. Mulai hari ini, dia bukan cuma pekerja biasa lagi. Dia sudah terlalu dekat. Dan tanpa dia sadari, dia mungkin sudah masuk terlalu jauh ke dalam sesuatu yang gak bisa dia hindari lagi. Sejak kejadian dimarahi Pak Darno, Rian sebenarnya sudah berusaha menahan diri. Dia mencoba fokus kerja. Gak terlalu banyak mikir. Gak lagi melirik ke arah pintu belakang. Bahkan kalau bisa, dia selalu cari posisi kerja yang jauh dari sana. Tapi semakin dia mencoba menjauh, semakin pikirannya justru kembali ke situ. Suara tangisan. Bisikan yang memanggil namanya. Dan tatapan Pak Darno yang berubah dingin. Semua itu seperti potongan-potongan yang belum lengkap, tapi cukup untuk bikin Rian gak bisa tenang. Beberapa malam dia mencoba mengabaikan. Tapi setiap kali dia menutup mata, suara itu muncul lagi di kepalanya. Rian. Pelan. Lemah. Seolah benar-benar minta tolong. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, rasa penasaran itu menang. Rian duduk di kasurnya, menatap jam di dinding. Jarum menunjukkan hampir jam 11 malam. Pabrik pasti sudah sepi. Semua orang sudah pulang. Harusnya. Dia menelan ludah. Cuma lihat, gumamnya pelan. Gak bakal lama. Keputusan itu terasa berat. Tapi begitu dia berdiri dan mengambil jaket tipisnya, ada semacam dorongan yang gak bisa dia tahan lagi. Dia harus tahu. Kalau tidak, dia akan terus dihantui. Jalanan kampung malam itu sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang mati. Udara dingin mulai turun pelan. Rian berjalan cepat, tapi tetap hati-hati. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Sampai akhirnya dia sampai di depan pabrik. Bangunan itu terlihat berbeda di malam hari. Gelap. Diam. Seolah bukan tempat yang sama seperti siang tadi. Rian berdiri beberapa detik, memperhatikan. Gak ada suara. Gak ada cahaya. Tapi entah kenapa, dia merasa tempat itu tidak benar-benar kosong. Dia menelan ludah, lalu pelan-pelan melangkah ke samping bangunan. Ada celah kecil di dinding belakang yang pernah dia lihat sebelumnya. Cukup untuk mengintip ke dalam, kalau posisinya pas. Dia berhenti di sana. Menarik napas panjang. Sekali aja, bisiknya. Lalu perlahan, dia mendekatkan wajahnya ke celah itu. Awalnya, gelap. Matanya butuh beberapa detik untuk menyesuaikan. Lalu pelan-pelan, bentuk-bentuk di dalam mulai terlihat. Dan saat itulah, jantung Rian seperti berhenti. Di dalam ruangan itu, ada orang. Bukan satu. Beberapa. Tubuh-tubuh manusia tergeletak di lantai. Diam. Lemah. Beberapa terlihat seperti masih bernapas, tapi sangat pelan. Wajah mereka pucat. Matanya setengah terbuka, kosong seperti kehilangan kesadaran. Rian mundur sedikit, napasnya tercekat. Apaan ini? Bisiknya gemetar. Tapi rasa takut itu belum seberapa dibanding apa yang dia lihat berikutnya. Di tengah ruangan, Pak Darno. Dia duduk bersila, tubuhnya sedikit membungkuk. Di depannya, ada salah satu tubuh yang terbaring. Tangannya bergerak pelan, memegang sesuatu yang kecil dan berkilau. Cahaya itu memantul dari lampu minyak yang redup di sudut ruangan. Rian menahan napas. Dia mendekat lagi ke celah. Matanya membesar.
Pak Darno sedang melakukan sesuatu ke tubuh itu. Tangannya menusuk pelan ke kulit korban, di bagian dada, dekat tulang rusuk. Gerakannya hati-hati. Pelan. Seperti orang yang sudah terbiasa. Benda kecil itu masuk ke dalam kulit. Dan saat itu juga, tubuh yang tergeletak tadi, bergerak sedikit. Bukan sadar. Tapi seperti bereaksi. Mulutnya terbuka pelan. Suara keluar. Lemah. Menyakitkan. Seperti orang yang ingin menjerit tapi nggak punya tenaga. Rian langsung menutup mulutnya sendiri, menahan suara. Matanya nggak bisa berpaling. Pak Darno mengangkat tangannya, lalu mengambil benda lain dari wadah kecil di sampingnya. Beberapa benda itu terlihat seperti logam kecil, tajam, dan berkilau. Susuk. Rian langsung tahu. Walaupun dia belum pernah melihat langsung sebelumnya, tapi dari cerita orang-orang, dari bentuknya, itu susuk. Pak Darno menancapkannya satu persatu. Setiap kali masuk, tubuh itu bereaksi. Dan suara lemah itu terus keluar. Di sekitar mereka, tubuh-tubuh lain tergeletak diam. Seolah menunggu giliran. Atau sudah selesai. Rian mulai gemetar hebat. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini nyata. Semua yang dia dengar, semua yang dia rasakan, semua benar. Orang-orang yang menghilang. Mereka ada di sini. Di ruangan ini. Dalam kondisi yang bahkan gak bisa disebut hidup. Tiba-tiba, Pak Darno berhenti. Tangannya yang tadi bergerak, diam. Kepalanya perlahan terangkat. Rian membeku. Jantungnya seperti mau meledak. Jangan lihat ke sini. Tapi seolah merasakan sesuatu. Pak Darno menoleh. Perlahan. Menghadap ke arah dinding. Ke arah celah tempat Rian mengintip. Mata mereka hampir sejajar. Rian langsung mundur cepat, napasnya kacau. Dia bersandar ke dinding luar, tubuhnya gemetar. Ketahuan, bisiknya panik. Dia menunggu. Beberapa detik. Gak ada suara langkah. Gak ada pintu dibuka. Tapi justru itu yang bikin lebih menakutkan. Kenapa gak ada reaksi? Rian memberanikan diri mengintip lagi. Pelan. Hati-hati. Di dalam, Pak Darno masih di tempatnya. Tapi sekarang dia tersenyum. Tipis. Aneh. Seolah dia tahu. Seolah dia sadar ada yang melihat. Tapi memilih membiarkannya. Rian langsung mundur lagi. Kali ini tanpa pikir panjang. Dia berlari. Langkahnya cepat, hampir tersandung beberapa kali di jalan tanah yang gelap. Napasnya terengah. Pikirannya kacau. Gambar-gambar tadi terus berputar di kepalanya. Tubuh-tubuh itu. Suara mereka. Dan Pak Darno. Dengan susuk di tangannya. Rian baru berhenti saat sudah jauh dari pabrik. Dia membungkuk, mencoba mengatur napas. Tapi percuma. Rasa takut itu sudah terlalu besar. Sekarang dia tahu. Rahasia itu nyata. Dan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Rian menatap ke arah pabrik dari kejauhan. Gelap. Diam. Seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi di balik dinding itu, ada sesuatu yang mengerikan. Dan tanpa dia sadari, dengan melihat semua itu, dia sudah menjadi bagian dari rahasia tersebut. Sejak malam itu, Rian gak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan dari dalam ruangan itu muncul lagi. Tubuh-tubuh yang tergeletak. Nafas lemah yang nyaris gak terdengar. Dan Pak Darno,
Dengan tangan tenangnya menancapkan sesuatu ke dalam daging manusia. Rian duduk di pinggir kasur, matanya kosong menatap lantai. "Gila," bisiknya pelan. "Sekarang semuanya sudah jelas. Bukan sekadar firasat. Bukan sekadar suara aneh. Tapi kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Pak Darno bukan cuma pengusaha tempe. Dia menjalankan sesuatu yang lain. Pesugihan. Dan yang lebih mengerikan, tumbalnya adalah manusia." Rian mengusap wajahnya kasar. Nafasnya berat. Orang-orang yang selama ini menghilang. Mereka nggak pernah pulang. Mereka ada di sana. Di ruangan itu. Dalam keadaan setengah hidup, atau mungkin sudah mati perlahan. Dijadikan perantara. Untuk sesuatu yang bahkan Rian sendiri belum sepenuhnya mengerti. Tapi satu hal yang pasti. Semua itu ada hubungannya dengan usaha tempe yang selalu laris. Murah. Enak. Dan gak pernah sepi pembeli. Rian menelan ludah. Semua yang terlihat baik selama ini ternyata dibangun di atas sesuatu yang mengerikan. Pagi harinya, Rian tetap datang kerja. Bukan karena dia mau, tapi karena dia belum tahu harus bagaimana. Kalau dia tiba-tiba nggak datang, itu justru mencurigakan. Dan setelah apa yang dia lihat, dia yakin satu hal. Pak Darno bukan orang biasa. Dan dia pasti akan tahu kalau Rian mencoba kabur. Langkah Rian terasa berat saat memasuki pabrik. Suasana pagi itu sama seperti biasanya. Ramai. Bau kedelai. Orang-orang bekerja. Seolah nggak ada yang terjadi. Seolah semua itu hanya ada di kepala Rian. Tapi begitu dia melangkah masuk, tatapannya langsung bertemu dengan Pak Darno. Beberapa meter di depannya. Pak Darno berdiri, seperti biasa, menyambut pembeli. Senyumnya sama. Ramah. Hangat. Tapi mata itu menatap Rian. Dalam. Dan lama. Rian langsung menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu. Tanpa perlu dijelaskan. Pak Darno tahu. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap gerakan terasa diawasi. Setiap langkah terasa diperhatikan. Rian bekerja seperti biasa, tapi pikirannya nggak pernah tenang. Dia mencoba bicara dengan Dedi, berharap bisa dapat jawaban lebih jelas. Saat mereka sedang mengangkat karung bersama, Rian berbisik pelan, "Bang." "Iya?" Rian ragu sebentar. Lalu akhirnya dia berkata, "Kalau orang yang kerja di sini terus hilang, lu nggak pernah curiga?" Dedi berhenti sebentar. Tangannya masih memegang karung. Dia nggak langsung jawab. "Kenapa nanya gitu?" balasnya pelan. Rian menatapnya. "Lu tahu sesuatu, kan?" Dedi menoleh pelan. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik. Lalu Dedi mengalihkan pandangan. "Kita kerja aja," katanya singkat. "Bang, gue serius." "Rian." Nada suara Dedi berubah. Lebih rendah. Lebih tegas. "Lu mau selamat?" Rian terdiam. "Kalau mau," lanjut Dedi pelan, "jangan banyak mikir. Jangan banyak tanya." Rian menelan ludah. "Tapi semua orang di sini tahu." Kalimat itu bikin Rian langsung diam. Cuma, Dedi menarik napas pelan, "Gak semua orang berani ngaku." Rian merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Jadi, lu tahu?" bisiknya. Dedi gak jawab. Tapi diamnya sudah cukup jadi jawaban. Sejak obrolan itu, semuanya jadi makin jelas. Bukan cuma Pak Darno yang menyimpan rahasia, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka tahu
Mereka sadar, tapi memilih diam. Entah karena takut, atau karena mereka sudah terlanjur terikat. Rian mulai memperhatikan lebih dalam. Gerak-gerik, tatapan, hal-hal kecil yang sebelumnya dia abaikan. Dan dia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ada karyawan baru, beberapa minggu kemudian, orang itu akan hilang. Tanpa jejak, tanpa pamit. Dan setelah itu, pabrik tetap berjalan. Seolah nggak ada yang berubah. Rian menggigit bibirnya. Sekarang dia tahu polanya. Dan itu berarti, dia juga masuk dalam pola itu. Malam itu, Rian kembali lembur. Tapi kali ini, perasaannya jauh berbeda. Bukan lagi penasaran, tapi waspada. Dia nggak berani mendekati bagian belakang. Bahkan mendengar suara sekecil apapun dari arah sana sudah cukup bikin dia tegang. Rian, bisikan itu kembali. Pelan, lemah, seperti biasa. Rian memejamkan mata sejenak. Sekarang dia tahu siapa yang memanggil. Mereka. Orang-orang yang ada di dalam. Yang masih hidup entah bagaimana caranya. Dan mungkin menunggu. Rian membuka mata. Tangannya mengepal. Gue harus keluar dari sini, bisiknya. Tapi kalimat itu langsung terasa hampa. Keluar? Gimana caranya? Sejak pagi, dia sudah merasa diawasi. Bahkan saat dia ke toilet, atau sekadar mengambil air, selalu ada perasaan bahwa ada mata yang mengikuti. Pak Darno. Atau mungkin, sesuatu yang lain. Rian menelan ludah. Dia sadar sekarang. Ini bukan sekadar tempat kerja. Ini seperti jebakan. Dan dia sudah masuk terlalu dalam. Saat dia sedang membersihkan alat di bagian tengah, tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Pelan. Teratur. Rian langsung menoleh. Pak Darno. Lagi. Dia berdiri beberapa langkah dari Rian. Diam. Capek? Tanyanya ringan. Rian menggeleng cepat. Enggak, Pak. Pak Darno tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu terasa berbeda. Lebih tipis. Lebih dingin. Kamu kerja bagus, katanya. Iya, Pak, terima kasih. Pak Darno melangkah sedikit lebih dekat. Kalau kamu rajin, kamu bisa lama di sini. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi di telinga Rian, itu terdengar seperti sesuatu yang lain. Lebih seperti penentuan. Rian cuma mengangguk. Gak berani bicara. Pak Darno menepuk bahunya pelan. Dingin. Aneh. Lalu dia berjalan pergi. Rian berdiri diam. Jantungnya berdetak kencang. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Kamu bisa lama di sini. Lama. Atau selamanya? Rian menatap ke arah belakang. Ke arah pintu itu. Gelap. Diam. Tapi sekarang dia tahu pasti apa yang ada di baliknya. Dan yang lebih penting, apa yang menunggunya. Rian menarik napas panjang. Perlahan. Tapi rasa dingin itu nggak hilang. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar yakin. Dirinya sudah masuk dalam daftar berikutnya. Sejak Rian sadar dirinya masuk dalam daftar, satu hal langsung terlintas di kepalanya. Kabur. Gak ada pilihan lain. Dia gak bisa terus kerja seolah semuanya normal. Gak bisa pura-pura gak tahu, sementara di belakang sana ada orang-orang yang perlahan dijadikan tumbal. Tapi yang jadi masalah, keluar dari tempat itu ternyata gak semudah yang dia bayangkan.
Hari itu, Rian mencoba pulang lebih cepat dari biasanya. Alasannya sederhana, sakit kepala. Dia bilang ke Dedi, ke Pak Darno juga, kalau badannya nggak enak. Pak Darno cuma menatapnya lama, lalu tersenyum. Istirahat aja, katanya pelan. Nada suaranya biasa. Tapi entah kenapa, Rian merasa itu bukan izin. Lebih seperti sesuatu yang sudah diperhitungkan. Rian tetap keluar dari pabrik. Langkahnya cepat. Gak berani menoleh ke belakang. Tapi baru sampai ujung gang, dia berhenti. Kakinya terasa berat. Bukan capek, tapi seperti ada yang menahan. Rian mengerutkan kening, mencoba melangkah lagi. Bisa. Tapi aneh. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Dia menoleh ke belakang. Pabrik itu masih terlihat dari kejauhan. Diam. Tapi seperti menarik. Rian menggeleng keras. Apaan sih? Gumamnya. Dia memaksa jalan lagi. Dan akhirnya dia sampai ke kontrakannya. Tapi perasaan itu nggak hilang. Sejak saat itu, setiap kali dia mencoba menjauh, selalu ada sesuatu yang membuatnya kembali. Entah rasa takut, atau sesuatu yang gak terlihat. Malamnya, Rian mencoba kabur lebih jauh. Dia sudah siap. Tas kecil berisi pakaian seadanya sudah dia siapkan. Uang yang tersisa dia masukkan ke saku. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Saat kampung sudah benar-benar sepi. Sekarang atau enggak sama sekali, bisiknya. Dia keluar pelan dari kontrakan. Langkahnya cepat, menuju jalan utama. Enggak ke arah pabrik, tapi ke arah keluar kampung. Tapi lagi-lagi, belum sampai jauh. Langkahnya melambat. Napasnya mulai berat. Kepalanya sedikit pusing. Dan tiba-tiba, Rian, bisikan itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Dekat. Sangat dekat. Rian langsung berhenti. Matanya membesar. Jangan, bisiknya. Tolong. Suara itu seperti datang dari segala arah. Dari belakang. Dari samping. Bahkan, dari dalam kepalanya sendiri. Rian memegang kepalanya. Diam, diam. Tapi suara itu semakin banyak. Tangisan. Rintihan. Bisikan. Semua bercampur. Rian jatuh berlutut di jalan tanah. Napasnya kacau. Dia menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, dia melihat sesuatu. Di kejauhan. Di arah pabrik. Ada bayangan. Berdiri. Diam. Menatap ke arahnya. Rian membeku. Tubuhnya nggak bisa bergerak. Dan tanpa dia sadari, kakinya mulai melangkah mundur. 1 langkah. 2 langkah. Pelan. Seperti ditarik. Kembali ke arah pabrik. Saat Rian sadar sepenuhnya, dia sudah berdiri di dalam pabrik. Sendirian. Lampu redup menyala. Suasana sunyi. Tapi terasa hidup. Rian terengah. Gue, tadi. Dia nggak ingat jelas bagaimana dia bisa kembali. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak berhasil kabur. Langkah kaki terdengar. Pelan. Teratur. Rian langsung menoleh. Pak Darno. Berdiri di ujung ruangan. Dengan senyum yang sama. Tapi kali ini, lebih dingin dari sebelumnya. Udah capek lari? Tanyanya santai. Rian mundur 1 langkah. Pak,
Saya cuma mau pulang. Pak Darno tertawa kecil. Kamu sudah pulang, katanya. Rian menggeleng cepat. Enggak, saya mau keluar dari sini. Pak Darno melangkah mendekat. Pelan. Semua orang juga gitu awalnya, katanya. Mau pergi. Dia berhenti beberapa langkah dari Rian. Tapi nggak semua orang bisa. Rian merasakan tubuhnya mulai lemas. Bukan karena capek. Tapi seperti ada sesuatu di udara yang menekan. Pak, tolong. Suara Rian mulai gemetar. Pak Darno menatapnya. Dalam. Lalu berkata pelan, kamu sudah lihat terlalu banyak. Sunyi. Dan kamu sudah dipanggil. Kalimat itu bikin darah Rian terasa dingin. Pak Darno mengangkat tangannya sedikit. Dan saat itu juga, pintu belakang terbuka perlahan. Berderit. Gelap di dalamnya. Tapi kali ini, Rian tahu isi di baliknya. Tubuh-tubuh itu. Suara-suara itu. Masuk, kata Pak Darno. Rian menggeleng keras. Enggak. Saya enggak mau. Dia mencoba lari. Tapi kakinya enggak bergerak. Seolah menempel ke lantai. Udara di sekitarnya terasa berat. Mencekik. Pak Darno melangkah lebih dekat. Tangannya menyentuh bahu Rian. Dingin. Tenang aja, bisiknya. Gak sakit, kalau kamu nurut. Rian berusaha melawan. Menggerakkan tubuhnya. Tapi percuma. Tenaganya seperti hilang. Matanya mulai kabur. Dan perlahan, dia diseret masuk ke dalam ruangan itu. Kemungkinan pertama, Rian berteriak. Sekuat tenaga. Tapi suaranya tenggelam di dalam ruangan itu. Di antara tangisan dan rintihan yang sudah lebih dulu ada. Tubuhnya dibaringkan. Dingin. Lemah. Matanya masih terbuka saat dia melihat Pak Darno duduk di depannya. Dengan benda kecil berkilau di tangannya. Ini buat kamu, katanya pelan. Rian mencoba bergerak. Tapi nggak bisa. Dan saat susuk itu mulai masuk ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar. Tapi dia nggak bisa berteriak. Hanya suara lemah yang keluar. Dan perlahan, kesadarannya memudar. Tubuhnya menjadi diam. Seperti yang lain. Setengah hidup. Menunggu giliran berikutnya. Atau, kemungkinan kedua. Saat Pak Darno mendekat, tiba-tiba tubuh Rian bereaksi. Entah dari mana, dia mendapatkan tenaga. Dia mendorong Pak Darno dengan sisa kekuatannya. Cukup untuk membuat pria itu mundur sedikit. Rian langsung berlari. Kali ini, kakinya bisa bergerak. Dia keluar dari ruangan itu. Keluar dari pabrik. Lari tanpa menoleh. Napasnya hampir habis. Tapi dia terus lari. Sampai akhirnya, dia benar-benar keluar dari kampung itu. Jauh. Sangat jauh. Rian berhasil selamat. Atau, setidaknya dia pikir begitu. Karena beberapa hari kemudian, dia mulai merasakan sesuatu. Di tubuhnya. Di bawah kulitnya. Ada sesuatu yang bergerak. Halus. Tapi nyata. Dan setiap malam, dia mulai mendengar bisikan yang sama. Rian, kali ini, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan sejak saat itu, pabrik tempe Pak Darno tetap berjalan seperti biasa. Tetap ramai. Tetap laris. Tetap jadi andalan warga. Pak Darno tetap berdiri di depan. Tersenyum. Ramah. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa.
Dan suatu pagi, seorang pemuda baru datang. Dengan wajah penuh harapan. "Pak, saya lagi cari kerja." Pak Darno tersenyum. "Besok datang subuh," katanya. Di dalam pabrik, beberapa karyawan hanya diam, menunduk. Sementara di bagian belakang, pintu itu tetap tertutup rapat. Menunggu untuk seseorang yang berikutnya